Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Ketemu lagi dengan channel novel kita, novel kesayangan Anda semua. Mohon dukungan subscribe, share dan like-nya, agar channel ini bisa berkembang dan semakin bersemangat untuk menampilkan novel-novel terbaru ya teman-teman. Selamat menikmati dan semoga terhibur ya. Bab 110. Anak itu anak siapa? Bukankah sudah kubilang itu anakku dengan Al? Zain langsung menatapnya dengan ekspresi masam sambil menyelang. Kamu masih berbohong? Siska sudah bilang kalau itu bukan anakmu. Nancy langsung memohon. Siska sudah menemuimu. Kamu jangan memberitahu Hendra masalah ini. Aku mohon padamu, kalau kamu beritahu Hendra, Hendra pasti akan merebut hak asuh anak itu. Zain langsung tercengang. Jadi, anak itu benar adalah anak Siska? Nancy menutup mulut sendiri, tapi dia sudah tidak sempat menarik kata-katanya. Zain, sialan, kamu menjebakku. Zain langsung memastikannya dengan tegas. Jadi, anak itu 6 tahun? Nancy dengan panik menjawab, bukankah kamu sudah tahu? Kenapa masih menanyakanku? Zain, aku nggak pernah memohon apapun padamu. Bisakah kamu rahasiakan untuk saat ini? Zain menatapnya sambil berkata, kenapa aku mau membantu kalian merahasiakannya? Siska bukan teman Zain, kebalikannya Hendra baru temannya. Zain adalah orang yang setia kawan, dia tidak akan membantu orang luar. Nancy menahan rasa malu sambil berkata, bermain dengan kostum? Zain tidak tergoyahkan. Nancy pun mengorbankan semuanya, nggak terbatas. Zain langsung tersenyum licik sambil berkata, oke. Nancy kembali ke kantor dengan tidak berdaya. Dia diam-diam mengganti nama kontak Zain dari tidak nyata menjadi nyata. Selama 2 tahun pernikahan, mereka tidak pernah melakukan hubungan apapun. Astaga, Nancy benar-benar sangat mencintai Siska. Nancy bersedia untuk maju di medan perang dengan berani demi Siska. Nancy terus menepuk keningnya dan merasa sakit kepala. Ketika rapat petinggi di sore hari, Zain tidak fokus sama sekali. Hendra memegang pen dan mengetuk di meja beberapa kali. Pak Zain, apa kamu ada rencana terhadap proyek pengembangan wisata di Kota Mulo, Kabupaten Bayan? Zain baru kembali fokus sambil menjawab, Kabupaten Bayan adalah tempat bersejarah. Menurutku, bisa mencoba proyek pengembangan pariwisata, tapi dana investasinya perlu dipertimbangkan dan pengembalian investasi mungkin perlu dievaluasi kembali. Setelah rapat selesai dan para petinggi sudah pergi, Hendra melihat Zain sambil berkata, apa yang terjadi? Aku baik-baik saja, baik-baik saja. Tadi Hendra mengetuk meja selama 3 kali. Hendra menaikkan alisnya dan mencibir, masalah cerai dengan Nancy membuatmu nggak fokus? Lebih baik kalian nggak perlu cerai. Kalau kamu suka menjadi ayah, anak itu mungkin juga nggak masalah bagi hubungan kalian. Lagi pula, kamu juga nggak rencana punya anak. Saat membahas anak itu, Zain dalam hati mengomel, bukan aku yang jadi ayah, kamu yang jadi ayah. Orang akan merasa menderita ketika menyimpan sebuah rahasia. Terutama rahasia seheboh ini. Zain meliriknya dan mencoba bertanya, bagaimana denganmu? Apa kamu suka anak-anak? Hendra langsung tercengang. Dia tiba-tiba teringat pada Angel. Sebenarnya Hendra ingin bilang tidak suka, bahkan benci. Akan tetapi, saat teringat Angel, Hendra pun menjawab dengan santai, biasa saja. Biasa saja, jadi, suka atau nggak suka? Kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Zain pun mengikuti Hendra keluar dari ruang rapat. Hendra langsung berhenti sambil menegur, kenapa? Kamu mau melahirkan anak perempuan untukku? Zain pun langsung tidak bisa berkata-kata. Zain malah berkata dengan konyol, aku nggak bisa melahirkan. Kalau aku adalah wanita, aku pasti akan melahirkan banyak anak untukmu. Terima kasih, aku nggak butuh. Zain kembali ke topik lagi. Tapi, apa kamu pernah berpikir kalau kamu punya seorang anak? Bab 111. Hendra dengan objektif, nggak ada kata, kalau aku nggak punya anak.
Aku hanya bilang kalau terjadi. Kehidupan kita selalu ada kecelakaan. Hendra dengan tatapan aneh menatapnya sambil berkata, "Nggak mungkin. Apa yang sedang kamu pikirkan? Kalau, sudahlah. Di dalam kamusmu memang nggak ada kemungkinan." Zain menghela napas panjang melihat Hendra yang pergi jauh. Sebenarnya, tadi Zain ingin memberitahunya kebenarannya. Namun, setelah memikirkan kalau Siska ingin hidup baik berkat anaknya, tatapan Zain pun kembali menjadi kejam. Setelah pulang kerja, Siska berjalan keluar dari perkantoran menuju stasiun MRT di sebelah. Sebuah mobil Rolls-Royce putih berhenti di sampingnya. Jendela mobil diturunkan, pengemudi mobil menekan klakson dengan kuat. Siska mendongak melihat orang di dalam mobil, ternyata itu adalah Zain. "Ada apa, Pak Zain? Masuk. Ada yang mau kutanyakan." Siska tidak ingin terlalu banyak berhubungan dengan Zain. Dia pun menjawab, "Tapi nggak ada yang mau kubahas dengan Pak Zain. Sekarang aku mau pergi ke stasiun MRT." Siska pun lanjut berjalan. Akan tetapi, mobil culinan itu terus mengikutinya. Zain bukan orang yang gampang menyerah. Siska pun akhirnya naik ke dalam mobil. Tapi dia dengan nada tidak senang berkata, "Kalau Pak Zain mau mempersulitku, Pak Zain nggak perlu begitu susah payah. Aku tahu Pak Zain nggak menyukaiku, tapi aku juga segera mengundurkan diri. Sebelum meninggalkan grup SY, aku nggak peduli kamu mengundurkan diri atau enggak, juga bukan aku dan kamu yang bisa menentukan pekerjaanmu di grup SY. Seharusnya kamu tahu kalau Hendra yang mengurus semua ini." Siska tidak membantah juga tidak mengiyakannya. "Kalau aku mengundurkan diri dan bersembunyi di suatu tempat, apa Hendra akan menangkapku untuk bekerja di grup SY? Aku sudah mau mati. Aku mau kerja di mana dan mau kerja atau nggak mau juga terserahku. Pak Hendra bilang dia nggak akan mengurus kehidupanku lagi, juga nggak akan ikut campur terhadap keputusanku." Maksud dari kata-kata Siska adalah dia boleh melakukan apapun selama tidak melibatkan Hendra. Zain langsung tertawa menghina sambil berkata, "Mungkin dia tersentuh dan mengampunimu karena kamu ditikam di kota Yumeda. Untuknya, tapi Siska, kamu memang wanita yang berani. Beraninya kamu menyembunyikan rahasia sebesar ini setelah mengkhianati Hendra. Kalau Hendra tahu, coba saja kamu pikirkan dia akan membunuhmu atau enggak. Kamu sudah tahu." Siska merasa sedikit aneh, tapi dia juga tidak terkejut. Dia sudah mempersiapkan mentalnya, jadi dia masih sangat tenang setelah ketahuan oleh Zain. Zain langsung menanyakan, apakah dia anak Hendra? Siska hanya pernah berhubungan dengan satu pria, yaitu Hendra. Kalau bukan anak Hendra, anak siapa lagi? Zain menanyakan hanya untuk mencari tahu apakah selama ini Siska pernah bersama pria lain. Siska sengaja mengejeknya, "Kalau bukan punya Hendra, apa punya Pak Zain?" Zain terlihat jelas sudah mengamuk hingga wajahnya menjadi begitu masam. Siska merasa sangat puas. Dia pun bertanya, "Apakah Pak Zain sudah selesai? Aku mau keluar kalau sudah selesai. Jalan ini nggak jauh dari grup SY. Tambah lagi kalau ada karyawan yang melihat aku turun dari mobil Pak Zain, maka kita nggak bisa mengklarifikasinya. Siska, jangan-jangan kamu ingin memanfaatkan anakmu untuk hidup bahagia. Ku beritahu, lebih baik kamu jangan ada pikiran itu." Siska langsung menatapnya dan berkata dengan lugas, "Kenapa kalau memang itu niatku? Apa Pak Zain mau membunuhku? Lagi pula memang sudah mau mati. Jadi Siska pun rela dibunuh secara hidup-hidup." Tatapan Siska sangat dingin. Ini pertama kalinya Zain melihat Siska yang terlihat lembut dan penurut, yang selalu bersembunyi di belakang Hendra, ternyata lebih kejam dari yang dibayangkannya. Siska bukan orang yang tidak bisa melawan, dia hanya tidak melawan Hendra. Zain merasa ini pertama kalinya dia mengenal Siska. "Apakah aku mau memanfaatkan anakku atau enggak juga bukan urusanmu. Semua ini tergantung pemikiran Hendra. Pak Zain, lebih baik menghabiskan energimu terhadap Nancy dan lebih baik terhadap Ua." Setelah mengatakannya, Siska pun langsung keluar dari mobil dan membantingkan pintu mobil dengan kuat. Melihat bayangan belakang Siska,
Zain pun kesal hingga tertawa. Apakah Siska sedang memberi pelajaran padaku? Untuk nggak kepo, Zain pun mendapat telepon dari Nancy. Zain, kamu nggak mengingkari janji, kan? Kuharap kamu punya kesadaran untuk menepati janji. Jangan mengkhianati aku dan Siska. Bab 112. Nancy tetap saja tidak tenang setelah memikirkannya. Dia khawatir Zain tiba-tiba memihak kepada Hendra. Maka itu dia menghubungi Zain. Zain malah menjawab dengan cuek. Sekarang temanmu ingin mengandalkan anaknya untuk hidup yang lebih bahagia. Kalau aku memberitahu Hendra masalah ini, berarti aku sedang membantu Siska. Bagaimana mungkin? Siska bukan orang seperti itu. Aku nggak tahu karakter Siska yang sebenarnya. Dulu, saat dia pacaran dengan Hendra, karena lambung Hendra kurang sehat, Siska selalu mengantarkan makanan untuknya meskipun hujan lebat atau badai. Semua orang yang melihatnya merasa mereka sangat mesra. Tapi, orang yang begitu setia pun langsung memfitnah Hendra adalah pelakunya di pengadilan. Siska lebih gila darimu. Nggak ada yang aneh dari semua yang dilakukannya. Siapa yang bisa jamin kalau dia bukan memanfaatkan anaknya? Nancy tetap membela Siska. Apa salahnya kalau Siska memang memanfaatkan anaknya? Selama Hendra bersedia melakukannya, nggak ada satupun orang yang bisa melarangnya. Siska adalah belahan jiwamu, ya. Maka itu kamu begitu membelanya. Nancy hanya mengerutkan bibirnya. Siska pun pulang ke rumah. Angel, ibu sudah pulang. Ibu membawakan kue coklat untukmu. Kamu mau makan nggak? Angel yang berbaring di dalam kamar dan hendak mengirimkan pesan WhatsApp kepada Hendra dengan tabletnya tiba-tiba mendengar suara ibunya. Dia langsung meletakkan tabletnya dan keluar. Mau. Aku datang. Siska mencuci tangannya, lalu membuka kuenya dan memberikan garpu kepada Angel. Angel melebarkan matanya dan berkata, "Wah, ibu, hari ini ada acara apa? Kenapa ada kue?" Angel paling menyukai kue dan minuman dingin. Tapi karena perut anak-anak masih lemah, jadi Siska jarang memberinya makan makanan cepat saji. Akan tetapi, Angel mungkin segera dibawa oleh Hendra. Siska ingin membuat Angel ingat kalau Siska juga sangat menyayanginya. Bukan hari apa-apa, ibu hanya merasa sebelumnya ibu nggak punya waktu menemani Angel karena sibuk kerja. Jadi ibu beli kue kecil untuk menebus kesalahan ibu. Siska melihatnya dengan tatapan lembut sambil berkata, "Enak, nggak?" "Ya, enak sekali." Angel mengatakannya sambil mengambil sesuap untuk Siska. Siska membuka mulutnya dan memakannya. Selama ini, Siska selalu membiarkan Angel sendirian di rumah. Dulu pendapatan Siska lumayan tinggi saat bekerja di stasiun TV, tapi saat itu Angel masih sangat kecil. Dan Siska harus bekerja, jadi dia pun tidak bisa membiarkan Angel sendirian. Siska pun mencari seorang pembantu untuk menjaga Angel. Pembantu pertama mencubit Angel saat Siska tidak di rumah. Cubitannya bahkan meninggalkan bekas lebam di beberapa bagian tubuh Angel. Setelah Siska tahu, dia menanyakan pembantunya. Akan tetapi, pembantu itu bilang kalau Angel terlalu nakal. Siska juga tidak mengatakan apapun. Dia langsung menamparkan pembantu itu, lalu menjambaknya dan membanting pembantu itu ke dinding. Pembantu itu sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Siska yang terlihat lembut ternyata begitu sadis. Siska juga tidak menyangka dirinya bisa kehilangan kendali. Pepatah mengatakan kalau seorang ibu adalah wanita yang kuat, Siska adalah salah satunya. Angel adalah nyawanya dan orang terpenting bagi Siska. Setelah mengusir pembantu pertama, Siska mencari pembantu kedua lagi, tapi dia sudah memasang CCTV di rumah. Saat itu, Angel masih sangat kecil dan sangat dekat dengannya. Angel sering memeluk kakinya sambil menangis berkata, "Ibu jangan pergi. Bekerja lagi, ibu, temani Angel." Siska juga ingin menemaninya. Namun, apa yang bisa dilakukan? Kalau Siska tidak pergi bekerja, dia tidak akan sanggup membeli susu untuk Angel. Apalagi ada ibunya di sanatorium. Selama 6 tahun ini, Siska mengaku kalau dirinya berutang pada Angel.
Siska takut Angel terlalu sedih ketika berpisah. Dia pun berpikir lalu berkata dengan nada lembut, "Angel, kalau kedepannya ibu sudah nggak ada di sampingmu, kamu harus ingat kalau ibu sangat mencintaimu." Angel memanyunkan bibirnya menatap Siska sambil berkata, "Aku tahu ibu sangat mencintaiku, tapi aku nggak ingin ibu meninggalkanku. Aku mau ibu selalu di sisiku." Siska melihatnya dengan kehabisan kata-kata. Melihat wajah Angel yang polos, Siska benar-benar ingin berjanji untuk menemaninya selamanya. Akan tetapi, takdir sepertinya selalu mempermainkan orang. Semakin Siska berusaha untuk hidup, semakin dirinya tersiksa. Kehidupan Siska sudah sangat kacau, tapi dia tidak boleh melibatkan Angel untuk kacau bersamanya. Malam ini, Siska pun menghubungi Alex. Bab 113. Alex sedikit terkejut ketika mendapat telepon dari Siska. Siska tidak pernah menghubungi Alex duluan. "Nona Siska, ada apa mencariku begitu malam?" Di saat ini, Angel sudah tidur. Siska berdiri di teras sambil menelepon. "Pak Alex, bisakah bantu tanyakan kepada Pak Hendra apakah dia sudah mempertimbangkan yang kukatakan padanya?" "Tentang apa?" Siska pun menjawab dengan jujur, "Tentang menemaniku ke Laut Bonami dan aku akan memberitahunya sebuah rahasia." Dia pasti tertarik dengan rahasia ini. "Baik, aku akan menanyakannya. Nanti kuhubungi lagi kalau sudah kutanyakan. Terima kasih." Saat ulang tahun Siska yang ke-18, dia merayakan bersama Hendra dengan meniup lilin dan makan kue. Selain itu juga meminta 3 permintaan. Permintaan pertamanya adalah bersama Hendra melihat matahari terbit di Laut Bonami. Harapan keduanya, ibunya bisa sadar. Harapan ketiga, dia berharap hubungannya dengan Hendra bisa berakhir bahagia. Siska harus berusaha untuk mengabulkan permintaan masa mudanya. Kalau tidak, akan sangat disayangkan kalau dia mati begitu saja. Permintaan keduanya sudah terkabul 3 tahun lalu, yaitu ibunya sudah sadar. Namun, permintaan ketiga tidak mungkin terkabul. Setelah mengangkat telepon, Alex terus dilema dan akhirnya dia pun langsung menghubungi Hendra. Alex sebenarnya tidak berani untuk mengganggu Hendra di larut malam, tapi dia tidak berani menunda urusan yang berhubungan dengan Siska. Alex pun menghubungi Hendra dan telepon langsung terangkat. "Halo, Pak Hendra. Tadi Nona Siska menghubungiku dan memintaku menanyakan apakah Anda mau menemaninya pergi ke Laut Bonami. Beritahu dia kalau aku nggak akan pergi. Tapi, Nona Siska bilang Anda akan tertarik pada rahasia itu." Jebakan ini lagi. Hendra menekan keningnya dan berkata dengan nada dingin, "Suruh dia jangan berharap lagi." Setelah mengakhiri panggilan, Hendra pun pergi mandi. Setelah mandi, cermin di kamar mandi tertutup oleh kabut tipis. Hendra mengangkat tarigannya dan mengelap sebagian kabut di cermin. Setengah bagian cermin yang bersih kebetulan menampakkan luka tusukan di dada kirinya. Sebenarnya sangat kebetulan kalau tikaman yang diterima Siska juga hanya berjarak 1 cm dari bagian jantung. Siska memberikannya gaharu, ditikam untuknya. Apakah semua ini hanya agar Hendra menemaninya melihat laut? Hendra pun keluar dari kamar mandi. Kentang langsung mendempet ke kaki Hendra sambil mengeong. Kentang juga menggigit sesuatu di mulutnya. Kenapa sih Kentang selalu menggigit apapun untuk dimainkan? Kalau bukan karena Hendra memanjakannya, Kentang pasti sudah direbus sejak awal. Hendra mengernyit sambil berjongkok mengeluarkan barang dari mulutnya. Ini adalah sebuah foto. Sebuah foto Hendra dan Siska yang sedang bermain air di musim hujan. Dalam foto itu terlihat Siska mencipratkan air hujan ke wajah Hendra. Hendra merangkulnya sambil mencubit wajahnya. Musim hujan lumayan dingin, tapi suasana dalam foto terlihat sangat harmonis. Hendra melihat foto itu sambil mengelus kucing berkata, "Kamu mengambil foto ini untuk mengingatkanku membuangnya." "Kentang, bukan. Kamu sembarangan berbicara." Malam ini, Hendra tidak bisa tidur. Seluruh pikirannya dipenuhi dengan gambaran Siska ditusuk untuknya. Lalu, yang dikatakan Siska, "Temani aku ke Laut Bonami,
maka aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Hendra bangun dan duduk di pinggir tempat tidur dengan sangat tertekan dan menenangkan dirinya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Hendra pun menghubungi Alex. Di tengah malam, Alex yang sudah ketiduran pun bangun karena telepon dari Hendra. Dia menjawab dengan kebingungan, "Halo, Pak Hendra. Beritahu Siska kalau aku akan menemaninya ke Laut Bonami. Suruh dia tentukan waktunya dan pastikan kalau memang ada rahasia yang mau diberitahu kepadaku." Bab 114. Kata-kata Hendra sangat dingin dan tegas. Setelah mengatakannya, Hendra pun langsung mengakhiri panggilan. Alex memegang ponselnya selama beberapa saat. Setelah mengerti apa yang dimaksud, dia pun langsung bangun untuk menghubungi Siska. "Sayang, siapa yang meneleponmu di larut malam?" Elisa, istri Alex yang tidur di sampingnya pun terbangun. "Bosku." Elisa mengernyit sambil berkata dengan tidak senang, "Hah? Apa bosmu masih bertengkar dengan pacarnya? Sudah berapa lama berlalu? Dia sepolos apa? Kenapa setelah begitu lama, gadis itu masih belum menerimanya?" Alex dengan tidak berdaya berkata, "Mereka berdua sedang perang dingin, tapi aku harus menjadi penengah mereka. Bosmu memang sangat gengsi. Apa dia nggak bisa meminta nomor gadis itu? Kalau aku bertemu dengan bosmu, aku harus mengajarinya cara mendapatkan pacar. Sayang sekali, dia terlihat begitu normal dan tampan, tapi ternyata dia bisu." Setelah memikirkannya, Alex merasa yang dikatakan Elisa tidak benar. Betapa baiknya kalau dia memang bisu. Sayangnya dia nggak bisu, dia malah selalu berkata sebaliknya. Kalau begitu racuni agar bisu saja. Siska memberitahu Alex kalau Sabtu ini dia akan menunggu Hendra di Laut Bonami. Nanti, Siska juga akan membawa Angel ke sana. Entah Hendra akan membawa Angel pergi atau tidak. Siska berharap sebelum Angel dibawa pergi, Angel punya kenangan indah bersama sekeluarga. Angel masih kecil, jadi Siska tidak ingin memberikan trauma apapun terhadap Angel. Siska menundukkan kepalanya melihat Angel yang sudah ketiduran, kemudian mengelus kepalanya. Berkata, "Sabtu ini kamu sudah bisa bertemu dengan ayahmu." Angel selalu menginginkan seorang ayah. Anak zaman sekarang sudah dewasa sebelum waktunya dan sangat cerdas. Sal masih TK, sudah ada yang menanyakan Angel apa pekerjaan ayahnya, kenapa tidak pernah melihat ayahnya menjemput Angel pulang sekolah. Sejak saat itu, Angel sangat sensitif terhadap topik ini. Beberapa kali Angel bahkan bertengkar dengan teman-temannya hanya karena temannya membahas ayahnya. Dulu, Angel pernah berlari pulang dan menangis. Terhadap Siska, Angel bertanya, "Kenapa semua temanku punya ayah, tapi aku nggak punya?" Saat itu, Siska hanya memeluknya dan tidak bisa menjawabnya. Dia hanya bisa mengasihaninya dengan pasrah. Namun, kedepannya sudah beda karena Angel sudah punya ayah. Ayahnya akan menghadiri pertemuan orang tua, menjemputnya pulang sekolah dan akan mengangkatnya di atas kepala. Angel akan bahagia seperti teman lainnya. Keesokan paginya setelah memasak, Siska pergi ke kamar tidur mencium wajah Angel. "Angel, ibu pergi bekerja." "Ya." "Kamu telepon ibu kalau ada yang terjadi." Angel memejamkan matanya dan mengangguk dengan kantuk. Belakangan ini sedang liburan panjang, jadi Siska menyediakan makanan seharian di dalam kulkas. Jadi, Angel hanya perlu menghangatkan dengan memasukkan ke dalam oven listrik. Di rumah ada CCTV, Siska pun terkadang memantau Angel dan menghubunginya. Setelah Siska pergi, Angel yang berbaring di tempat tidur tiba-tiba melepaskan selimutnya dan mengambil tablet untuk mengirimkan pesan WhatsApp kepada Paman Tampan. Ibu bilang kalau beberapa hari lagi Paman Tampan akan jemput mereka pulang. Angel sudah membereskan semua pakaiannya, tapi Paman Tampan malah belum datang. Angel sudah tidak sabar lagi. Dia menekan pesan suara, "Paman, aku merindukanmu. Apa aku boleh bermain denganmu?" Setelah mengatakannya, Angel merasa ada yang salah. Dia bukan paman, tapi ayahku. Angel menarik kembali pesannya, lalu mengirimkan ulang pesan suara. "Ayah, aku merindukanmu."
Apa aku boleh bermain denganmu? Bab 115. Gedung 1, Grup SY. Di dalam ruang rapat, Hendra dan Zain baru saja selesai berbicara dengan rekan kerjasama. Setelah rekan kerjasama itu pergi, Hendra pun menerima pesan suara dari WhatsApp. Aku nggak ingin sekolah, pesan suara 5 detik. Di obrolan itu masih ditambahkan emotikon lucu dengan tas kuning yang sedang melompat-lompat. Hendra pun tanpa sadar tersenyum ketika melihat pesan itu. Zain mendekat dan berkata, pesan dari siapa? Jarang sekali kamu bisa senyum. Apakah itu dari Siska? Ketika mendengar nama Siska, ekspresi Hendra langsung menjadi masam. Bukan. Zain melihat layar ponselnya dan membaca nama panggilan pengirim pesan di WhatsApp. Aku nggak ingin sekolah. Astaga, kamu belakangan ini bermain dengan murid sekolah? Apa dia sudah dewasa? Hendra meliriknya dengan tatapan tajam sambil berkata, hanya anak kecil saja. Hah, kamu bermain dengan anak kecil? Tatapan Zain terhadapnya seperti sedang melihat psikopat. Hendra dengan tidak senang menekan pesan suara itu. Pesan suara itu memutarkan suara anak kecil yang lucu. Ayah, aku merindukanmu, apa aku boleh bermain denganmu? Hendra dan Zain langsung tercengang. Hendra terkejut karena Angel memanggilnya ayah. Zain terkejut dan mengira Hendra sudah tahu kalau dia punya anak. Ini, anakmu, bukan? Ini hanya anak kecil yang kutemui secara kebetulan. Ayahnya sudah meninggal. Mungkin saja dia ingin aku menjadi ayahnya. Maka itu dia memanggilku seperti ini. Zain lanjut bertanya, anak ini, namanya siapa? Angel. Anak kecil yang kutemui di rumah Nancy juga bernama Angel. Dunia ini sungguh ajaib. Zain langsung terkejut hingga melebarkan matanya. Ini anakmu. Zain sudah berteriak dalam hati, tapi dia tetap menahannya. Kenapa? Nggak apa-apa. Bukankah dia mengajakmu bermain? Apa kamu nggak balas pesannya? Hendra menjawab dengan senyuman tipis. Apa aku terlihat begitu santai? Bagaimana kalau anak orang benar-benar datang mencarimu? Kenapa kata-katamu belakangan ini aneh sekali? Apa yang dilakukan Nancy padamu? Berjalan ke kantor? Zain dalam hati mengomel, itu adalah anak kandungmu. Setelah Angel mengirimkan pesan, dia terus menunggu balasan dari ayahnya. Akan tetapi, ayahnya tidak memberikan balasan sama sekali. Apakah ayah terlalu sibuk hingga nggak baca pesan? Angel menghela napas panjang dan menjadi lemas. Angel tiba-tiba kepikiran sesuatu. Dia turun dari tempat tidur mencari majalah dan terus membacanya. Di bagian sampul tertulis, Hendra Setiawan dari Grup SY. Apakah ayah bekerja di Grup SY? Angel langsung memasukkan majalah itu ke dalam tas donatnya dan memakai jam tangan teleponnya. Lalu dia juga tidak lupa untuk memasukkan tabletnya. Angel lanjut mengeluarkan sebotol susu dari kulkas. Hendra melangkahkan kakinya dengan lebar dan beberapa bungkus biskuit. Setelah itu, Angel bahkan mengeluarkan uang dari dalam celengan ayamnya. Sebelum keluar, Angel melihat ke cermin dan merasa puas dengan perlengkapannya. Angel pun membuka pintu dan keluar dari rumah. Angel pergi ke jalanan memanggil taksi. Sopir mobil melihatnya dengan kebingungan sambil bertanya, hei anak kecil, apa kamu sendiri saja? Apa kamu tersesat? Aku nggak tersesat, Paman. Aku mau ke Grup SY. Tolong antar aku ke sana. Aku punya uang. Grup SY, gedung besar Grup SY. Mungkin ya, sopir dengan kebingungan bertanya. Mungkin, adik kecil, kamu mau kemana? Kalau aku membuatmu hilang, nanti polisi akan menangkapku. Aku mau ke Grup SY. Paman tenang saja, aku nggak akan hilang. Aku bukan anak berumur 3 tahun lagi. Jadi, kamu umur berapa? 6 tahun. Setelah liburan panjang ini, aku sudah naik kelas 1 SD. Sopir itu merasa lucu dan berkata, haha, kamu hebat juga sudah mau naik sekolah dasar. Ya, Paman, ayo pergi, aku mau ke sana mencari ayahku, jadi aku nggak akan hilang. Bab 116. Kalau begitu kuantar kamu ke sana. Tapi kalau kamu nggak menemukan ayahmu,
aku akan menelepon polisi untuk membawamu pulang. Oke, terima kasih, Paman. Angel sangat semangat di sepanjang jalan. Aku langsung mencari ayah tanpa memberitahunya. Dia pasti akan sangat terkejut. Tidak lama kemudian, Angel pun tiba di depan gerbang grup SY. Setelah Angel membayar taksi, dia turun dari mobil dengan tas kecilnya. Angel berjalan ke ruangan Satpam sambil bertanya dengan bingung. Pak Satpam, aku mau cari ayahku, tapi tempat ini besar sekali dan ada banyak gedung. Apa kamu tahu ayahku ada di gedung mana? Satpam itu duduk di dalam kamar depan gerbang. Dia melihat keluar tapi tidak menemukan orang yang berbicara. Siapa yang sedang berbicara? Satpam membuka jendela melihat ke sekeliling. Tapi dia tetap tidak menemukan siapapun. Angel menarik jendela sambil mendongak menatap Satpam yang kebingungan. Dia pun mengernyit sambil berkata, Paman, lihat ke bawah, aku ada di bawah. Satpam itu menundukkan kepalanya melihat anak kecil yang pendek. Astaga, adik kecil, kamu mengejutkanku saja. Angel mengedipkan mata yang bulat sambil berkata, Paman, kamu belum menjawab pertanyaanku. Siapa nama ayahmu? Apa dia bekerja di sini? Angel mengeluarkan majalah dari tasnya, kemudian menunjuk wajah pria yang tampan itu sambil berkata, dia adalah ayahku. Paman, apa kamu pernah bertemu dengan ayahku? Bukankah ini Pak Hendra? Tapi, Pak Hendra belum menikah. Bagaimana mungkin dia punya anak? Anak ini kelihatannya juga tidak terlalu kecil, mungkin sudah 6 tahun. Satpam itu berkata, adik kecil, apa kamu salah orang? Orang ini adalah bos kami, dia nggak punya anak. Aku nggak salah kenal orang, dia benar adalah ayahku. Aku punya nomor WhatsApp ayahku. Satpam itu malas untuk menanggapi Angel. Dia pun berkata, kalau kamu punya nomornya, kamu kirim pesan dan suruh dia jemput kamu di sini. Setelah mengatakannya, Satpam itu pun duduk kembali sambil minum teh. Si Satpam menggelengkan kepala sambil berpikir, anak sekarang hebat sekali. Beraninya membuat tipuan sebesar ini. Angel hanya mengernyit. Angel lalu melirik sekilas penghalang mobil di gerbang. Ketika Satpam itu tidak memperhatikannya, Angel diam-diam membawa tasnya dan kabur melalui bawah jendela. Akhirnya, Angel berhasil masuk ke wilayah perkantoran. 1 menit kemudian, Satpam itu minum des sambil bermain ponsel. Satpam itu pun menanyakan Angel yang berdiri di depan. Anak kecil, apa ayahmu sudah balas pesanmu? Beberapa saat berlalu, tapi tidak ada yang menjawabnya. Adik kecil, tetap tidak ada yang menjawabnya. Satpam itu langsung berdiri dan melihat ke kanan kiri, tapi Angel sudah hilang. Satpam itu melihat ke wilayah perkantoran dan melihat Angel sudah masuk ke dalam. Anak bandel, berhenti. Angel langsung masuk ke gedung paling depan, yaitu gedung nomor 1. Orang hebat seperti ayah pasti ada di gedung nomor 1. Dalam dunia anak-anak, nomor 1 menandakan yang paling kuat dan hebat. Angel berlari di depan dan Satpam mengejar di belakang. Setelah itu, Angel pun tidak sengaja menabrak seseorang hingga terjatuh ke belakang. Angel merasa bokongnya sangat sakit. Majalah di tangannya pun terjatuh ke lantai. Anak bandel dari mana? Apa nggak punya mata? Angel mendongak bertatapan dengan seorang bibi muda dengan pakaian kerja. Angel pun berdiri sambil berkata, maaf, bibi. Aku nggak sengaja. Christine melihat Angel dengan sangat jijik. Saat dia hendak buang muka, dia tiba-tiba melirik majalah di lantai. Ketika Christine hendak mengambilnya, Angel langsung mengambil duluan dan memeluk majalah itu. Christine bertanya, apakah ini majalahmu? Angel hanya menganggukkan kepala. Kamu anak siapa? Kenapa kamu ada di sini? Aku datang mencari ayahku. Christine merasa tidak asing terhadap Angel. Dia pun lanjut bertanya, siapa ayahmu? Angel menunjuk orang dalam majalah sambil berkata, dia adalah ayahku. Bibi, apa kamu tahu ayahku di mana? Apa katamu? Bab 117. Christine langsung merespons dengan tawa menghina. Bocah, apa kamu tahu siapa yang kamu tunjuk? Aku tahu, dia adalah ayahku.
Christine kehabisan kata-kata melihat Angel yang sangat yakin. Christine memandangnya dengan lagak sombong sambil berkata, "Dasar anak kecil penipu." Tidak lama kemudian, satpam itu pun datang. Christine memerintah, "Satpam, usir anak ini keluar. Dia di sini mengganggu kerjaan kami." Ya, tadi petugas keamanan gak terlalu memperhatikannya, jadi anak ini pun menyelinap masuk. Aku segera membawanya keluar. Ketika satpam itu membawa Angel keluar, Angel berteriak dengan suara anak kecilnya, "Ayahku benar-benar di sini. Aku nggak bohong." Ketika Christine hendak naik ke atas mencari Billy, dia tiba-tiba teringat informasi yang diberikan oleh Kimiko. Ini adalah anak haram itu. Dia sudah 6 tahun. Christine terkejut ketika teringat foto dalam dokumen itu. Dia langsung menoleh melihat ke arah Angel. Sepertinya, itu anak haramnya Siska, si Angel itu. Christine langsung memanggil satpam, "Berhenti." Satpam itu langsung melepaskan Angel. Angel buru-buru menghampiri Christine. "Bibi, apa kamu percaya padaku?" Christine langsung berjongkok dan tersenyum lembut terhadap Angel. Christine berkata kepada satpam itu, "Aku kenal anak ini. Aku akan mengantarnya mencari ayahnya. Kamu pergi saja." Setelah satpam itu pergi, Angel terus menanyakan, "Bibi, di mana ayahku?" "Ayahmu adalah temanku. Dia nggak ada di sini. Kamu sudah salah tempat." "Hah, jadi, dia di mana?" "Bibi, apa kamu bisa membawaku menemuinya?" "Oke, ayo ikut denganku." Christine mengulurkan tangannya dan berjalan ke arah parkiran. Dia tidak percaya kalau Angel adalah anak Siska dengan Hendra. Kalau memang anak mereka, dia tidak akan membiarkan Angel bertemu dengan Hendra. Setelah bekerja sepanjang siang dan hendak makan di kantin, Siska baru teringat dengan Angel. Siska menelepon panggilan video kepada Angel. Akan tetapi, tidak ada yang mengangkatnya setelah berdering lama. Siska merasa ada yang aneh. Dia pun langsung memeriksa CCTV. Akhirnya, dia melihat ke seluruh sudut rumah dan tidak menemukan bayangan Angel. Siska menyadari kalau tas Angel sudah hilang. Apa Angel keluar sendirian? Siska langsung menjadi sangat tegang. Dia menghubungi WhatsApp Angel, tapi tidak ada yang angkat. Menelepon telepon rumah, juga tidak ada yang angkat. Menelepon telepon jam tangan, tetap tidak ada yang angkat. Siska pun langsung menghubungi Nancy. "Halo, Siska." "Nancy, Angel ada mencarimu nggak?" "Nggak." "Kenapa?" Siska semakin panik. Dia pun berkata, "Dia nggak ada di rumah. Aku nggak tahu dia pergi kemana. Aku dari tadi meneleponnya, tapi nggak ada yang angkat." "Kamu tenang dulu. Mungkin saja Angel hanya pergi ke bawah untuk makan mie. Bukankah kamu bilang dia kenal dengan penjual mie di bawah dan sering ke sana makan mie daging sapi?" "Benar, aku pulang mencarinya dulu. Sekarang belum 24 jam, jadi belum bisa meminta pertolongan polisi. Aku segera menjemputmu. Kamu naik taksi lebih lambat. Kita sama-sama mencarinya." "Oke." Kantor Koi Media tidak jauh dari grup SY, perjalanan ke sini sekitar 10 menit saja. Nancy pun tiba dalam sesaat. Siska pun langsung pergi dengan panik hingga lupa meminta izin dengan manajer. Saat kembali ke lantai bawah perumahan, Siska langsung masuk ke tempat jual mie, tapi dia tidak menemukan Angel. Dia pergi ke ruangan keamanan perumahan untuk memeriksa rekaman CCTV. Rekaman menunjukkan Angel memakai tas keluar dari lift. "Nancy, menurutmu dia kemana?" Siska sangat panik. Nancy berpikir kemudian berkata, "Jangan-jangan dia mencari Hendra." Siska langsung tercengang. "Mungkin juga begitu. Aku segera menghubungi Pak Alex." Ketika Siska mau menelepon, Nancy langsung menahannya. "Ini hanya tebakan kita saja. Angel belum tentu mencari Hendra. Kalau dia bukan cari Hendra, bukankah kita cari mati sendiri? Lagi pula, kalau Hendra tahu kamu menghilangkan Angel, kalau dia menggunakan hal ini sebagai bukti perebutan hak asuh, bukankah ini sangat bahaya? Lebih baik kita kembali ke grup SY dulu. Aku minta Zain membawa kita periksa CCTV." Bab 118.
Dalam ruang rekaman CCTV Grup SY, Siska dan Nancy terus berusaha memeriksa rekaman CCTV. Setelah Zain mengetahui apa yang terjadi, dia mencemaskan Siska sambil berkata, "Kalau Hendra tahu hal ini, kamu akan mati." Nancy mendorong dada Zain dengan sikunya sambil berkata, "Sekarang kamu masih saja menyalahkan Siska. Bisakah kamu diam?" Sebenarnya tidak perlu kritikan dari Zain. Kalau Angel benar-benar menghilang, tanpa Hendra membunuhnya, Siska juga akan merasa bersalah hingga bunuh diri. Meskipun Zain menyalahkannya, dia tetap saja membantu dengan sepenuh hati. Melihat Nancy dan Siska yang sibuk memeriksa rekaman, Zain pun berkata, "Kalian cek dulu. Aku tanya bagian satpam ada melihat Angel atau tidak." 5 menit kemudian, Zain pun kembali. Angel memang datang ke sini, tapi dia dibawa oleh seorang wanita. Dari penjelasan bagian keamanan, wanita yang membawa Angel pergi mungkin juga karyawan kita. Dalam rekaman CCTV, Siska langsung melihat Christine yang membawa Angel. Nancy dengan kesal berkata, "Sialan, wanita ini lagi, hubungi Billy saja, Christine adalah adiknya. Siapa yang bisa mengurus adiknya lagi kalau bukan dia sendiri?" Christine membawa Angel ke rumah sakit. Angel merasa ada yang aneh. Dia berkata dengan cemberut, "Bibi, kenapa kamu membawaku ke rumah sakit? Bukankah kamu bilang kamu anaknya Kak Hendra? Aku hanya membawamu untuk tes DNA saja. Bukan semua orang bisa sembarangan menjalin hubungan dengan Kak Hendra, terutama anak ini." Angel mengernyit sambil menatap Christine dengan marah. "Kamu bohong. Antar aku pulang, turunlah, bocah." Christine langsung menyeret Angel keluar dari mobil dengan kasar. Angel menarik tangannya dan langsung menggigitnya dengan kuat. Christine pun langsung menarik kembali tangannya karena kesakitan. Angel menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Dia buru-buru menggunakan jam tangannya menghubungi nomor yang dihafalkan. "Ayah, cepat angkat." Ketika Christine menarik kerah bajunya dan menyeretnya kembali. Telepon terhubung, Angel berteriak, "Ayah, aku Angel, tolong aku dicu." Kata "culik" belum disebut, telepon sudah diakhiri oleh Christine. "Kamu panggil siapa ayahmu? Kamu kira Hendra akan percaya kalau kamu adalah anaknya?" Angel memelototinya dengan sangat marah sambil berkata, "Bibi jahat. Lepaskan aku. Nanti ayahku pasti akan menghajarmu." Christine seakan-akan mendengar lelucon konyol. Apa kamu tahu apa hubunganku dengan Kak Hendra? Kamu ini siapa? Beraninya kamu menyuruhnya menghajarku?" Angel terus memelototinya dengan sangat marah. Christine pun dengan cuek menyeretnya ke dalam rumah sakit. Masuk. Ketika tiba di lobi rumah sakit, Angel langsung berteriak dengan pintar, "Tolong aku, wanita ini adalah pedagang manusia. Dia memukulku, Paman, Bibi, selamatkan aku." Teriakan Angel sangat nyaring. Semua orang yang berlalu lalang di lobi rumah sakit pun langsung melihat ke arah Christine. "Omong kosong apa itu?" Angel menangis hingga mata dan hidungnya memerah semua dan terlihat sangat menyedihkan. Dia langsung duduk di lantai sambil menangis dan mengucek matanya. "Dasar pembohong. Kamu bilang mau membawaku menemui ayahku, tapi kamu menculikku. Kamu akan sial setelah ayahku datang." Christine melihat ke sekeliling. Semua orang di lobi melihatnya dengan tatapan curiga. Ponsel Christine tiba-tiba berdering ketika dia hendak menarik Angel pergi. Layar ponsel menampilkan nama kakak. Bab 119. Christine berfirasat buruk, tapi dia harus mengangkat teleponnya Billy. Kalau dia tidak mengangkat telepon Billy, maka dia benar-benar menjadi seorang penculik. Setelah ragu sesaat, Christine pun mengangkat telepon sambil menjawab dengan tenang, "Halo, Kak." "Christine, kamu bawa anaknya Siska kemana?" "Aku nggak berternu dengannya." "Jangan bohong lagi, rekaman CCTV sudah sangat jelas. Kamu jangan berbuat bodoh, cepat beritahu aku, kamu sedang di mana?" Aku di Rumah Sakit Nasional." Siska dan yang lainnya buru-buru pergi ke rumah sakit. Ketika Christine melihat Siska,
dia langsung melepaskan Angel dan membiarkannya berlari ke sisi Siska. "Ibu." Siska memeluk Angel dengan erat. Ketegangan yang membuatnya hampir tidak bisa bernapas langsung meluap mengikuti air matanya. "Kenapa kamu keluar sendirian?" "Ibu panik sekali. Untung saja ibu menemukanmu. Apa kamu baik-baik saja?" Siska dan Angel pun menangis. Angel menyeka air mata Siska sambil mengaku kesalahan. "Maaf, ibu. Kedepannya aku nggak berkeliaran lagi." "Baguslah kalau kamu baik-baik saja." Siska memeluknya dengan erat. Untung saja Angel baik-baik saja. Ketakutan luar biasa pun pelan-pelan menjadi tenang. Siska mengangkat tangannya menyeka air mata, kemudian berdiri dan menatap Christine. Tatapan Siska tiba-tiba menjadi dingin dan menakutkan. Barusan Siska mau menghampiri Christine, Billy menahan. Sambil berkata, "Siska, Christine hanya gegabah sesaat. Aku akan memarahinya. Kamu." Sebelum Billy berhasil membujuknya, Siska sudah melepaskan tangannya. Christine menatapnya dan berkata dengan merasa bersalah, Aku nggak menculiknya. Aku hanya membawanya kemari untuk tes DNA dan membuktikan kalau dia adalah anak Kak Hendra atau bukan." "Kenapa kamu menatapku dengan tatapan mematikan?" "Oh, aku tahu. Anak haram ini bukan anak Kak Hendra, kan? Makanya kamu malu hingga begitu marah." Plak, Siska langsung menamparnya dengan kuat. "Tamparan ini karena kamu menculik Angel." Wajah Christine ditampar. Dia memegang wajahnya dengan rasa sedih. "Aku nggak menculiknya." "Kamu jangan fitnah." Plak, sebuah tamparan lagi. "Tamparan ini karena kamu memanggil Angel anak haram." Siska, kamu jangan keterlaluan. "Kakak, dia menamparku. Apa kakak nggak membantuku?" Ketika Christine ketakutan hingga mau bersembunyi di belakang Billy, Siska menamparnya lagi. Plak, namun, tamparan ini tidak mengenai wajah Christine, melainkan mengenai wajah Billy. Zayn dan Nancy sangat terkejut. "Teman baikmu ini menakutkan sekali kalau sedang mengamuk. Dia bahkan berani menamparkan Billy." Nancy dengan santai berkata, "Siapa suruh Billy nggak mengurus Christine dengan baik-baik? Tadi bahkan mau melarang Siska menghajarnya." "Kapok." Siska menatap Billy dengan mata memerah sambil berkata, "Karena kamu begitu rela membela adikmu, maka tamparan ini untuk kamu yang memanjakan adikmu yang menculik anak orang lain." "Siska." Tatapan Billy langsung menjadi kecewa. Christine masih berteriak, "Siska, sudah kubilang aku nggak menculiknya. Aku hanya membawanya kemari untuk tes DNA. Untuk apa kamu begitu panik?" Siska melewati Billy dan menatap Christine sambil berkata dengan tegas, "Aku akan membunuhmu kalau kamu berani menyentuh Angel lagi. Kalau kamu merasa aku sedang bercanda, kamu boleh mencobanya." Siska bahkan tertawa seperti orang gila yang sudah kehilangan akal. Christine tiba-tiba merasa takut pada Siska, tapi dia terus menatapnya tanpa mengatakan apapun lagi. Angel memakai tas kecil berdiri di samping. Dia juga merasa ada yang aneh, ada ibunya. Angel menghampiri Siska, lalu menggenggam tangannya berkata, "Ibu, aku lapar. Ayo kita pulang." Telapak tangan Siska dingin hingga mati rasa. Tangan Angel yang kecil pelan-pelan menghangatkannya. "Ya, ayo kita pulang." Siska memegang tangan Angel, tapi dia langsung tercengang ketika membalikkan badan. Hendra berdiri sambil menatapnya seakan-akan sudah mengetahuinya. Angel duluan bereaksi. Dia langsung berlari ke sisi Hendra. "Ayah." Tangan Siska tiba-tiba menjadi kosong. Siska sudah kehilangan Angel. Bab 120. Siska melihat Angel berlari ke sisi Hendra dengan bahagia. Siska sudah berkali-kali membayangkan adegan ini. Dia juga sudah mempersiapkan mentalnya. Namun, ketika benar-benar terjadi, Siska tetap saja merasakan sakit di bagian dada hingga membuatnya susah untuk bernapas. Jantungnya terasa seperti dibungkus oleh plastik tebal kedap udara hingga membuatnya hampir pingsan. Siska susah payah baru bisa menghirup udara segar, tapi dia baru menyadari ternyata udara itu berasal dari ribuan jarum kecil yang menusuk bungkusan plastik hingga terasa sangat sakit dan tidak berdaya.
Badan kecil Angel langsung menabrak kaki Hendra. Angel mendongak sambil berkata, "Ayah, apa kamu datang menyelamatkanku?" Angel memeluk kaki Hendra dengan kedua tangan. Hendra baru sadar. Dia menundukkan kepalanya melihat wajah lucu Angel dengan terkejut. "Aku punya anak dengan Siska." Angel menatap tatapan Hendra yang kacau sambil berkata, "Ayah, kenapa kamu gak berbicara? Apakah kamu terkejut melihatku?" "Ya, aku terkejut, bahagia, segala macam emosional bercampur aduk." Hendra terus menatap wajah Angel yang kecil. "Kenapa sebelumnya aku gak sadar kalau dia mirip dengan Siska?" Hendra menatap Angel sambil bertanya, "Kamu bilang kamu umur 6 tahun?" Suara Hendra sudah menjadi serak. Angel menganggukkan kepala sambil berkata dengan cemberut, "Ya, aku 6 tahun." "Ayah, bukankah aku sudah pernah memberitahumu?" "Kenapa ayah tanya lagi?" "Kamu bilang ibumu memberi nama Angel karena merindukan ayahmu." "Ya, dia sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu." Saat bertemu pertama kali, Angel bilang kalau dia umur 6 tahun, tidak punya ayah karena ayahnya sudah meninggal, lalu ibunya sangat mencintai ayahnya. Saat bertemu kedua kali, Angel bilang tanggal 6 Juni adalah ulang tahun ibunya dan ibunya paling suka makan es krim rasa stroberi. Saat itu, Hendra tidak berpikir begitu jauh. Siska benar-benar menyimpan rahasia yang besar. 2 hari ini, Zain terus memberinya isyarat. Semua orang sudah tahu, teman dekat atau tidak kenal dekat pun sudah tahu. Hanya Hendra sendiri adalah orang yang terakhir mengetahui hal ini. Hendra tiba-tiba tertawa. Siska benar-benar berusaha untuk menyembunyikannya dariku. "Ayah, kenapa matamu memerah? Apa ayah terlalu senang melihatku?" "Jadi ayah menangis?" Hendra menatap Angel tanpa mengatakan apapun. "Ini adalah anakku dengan Siska. Sudah umur 6 tahun." Hendra terdiam sesaat untuk menenangkan dirinya. Hendra langsung mengelus kepala Angel seperti biasanya sambil berkata, "Kamu tunggu sebentar. Aku bicara dengan ibumu dulu." "Apa aku nggak boleh ikut?" "Ayah, apa yang mau dikatakan dengan ibu hingga aku nggak boleh menguping?" Hendra tersenyum dan menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. Ada beberapa kata-kata manis yang nggak boleh didengar oleh anak-anak. "Oh, aku mengerti. Aku akan menunggu di sini." Angel langsung menjawab dengan ekspresi mengerti. Namun, tatapan Hendra langsung berubah ketika berjalan ke sisi Siska. Gelap, menyeramkan, mematikan. Siska mengerti kalau Hendra membencinya. Hendra menatapnya dengan mata merah sambil berkata, "Berusaha menyembunyikan dariku selama 6 tahun pasti melelahkan, kan?" Mata Siska langsung berair. Akan tetapi, dia tetap tersenyum sambil menjawab, "Bagaimanapun aku menyembunyikannya, bukankah tetap saja ketahuan?" "Pak Hendra, sekarang katakan saja kamu memilih aku bersama anak ini atau hanya memilih anak ini saja." Siska sengaja mengatakan kata-kata kasar untuk memprovokasi Hendra. Namun, sebelum Hendra mengamuk, Christine yang di samping sudah mengamuk dahulu. "Kak Hendra, kamu jangan dengar omong kosong anak ini. Mungkin saja itu bukan anakmu. Hari ini aku mau melakukan tes DNA untuknya." Tapi Siska sangat panik. Dia jelas-jelas takut ketahuan kalau dia berbohong. "Kak Hendra, jangan ditipu oleh wanita ini. Kalian sudah berpisah selama 6 tahun, siapa tahu itu anak orang lain." "Christine, diam." Billy langsung menghentikannya. Tadi dia juga sudah mengaku kalau dia ingin memanfaatkan anak ini. "Kak Hendra, kamu jangan tertipu. Itu bukan anakmu." "Siska, malam ini memang kesalahan Christine. Nanti aku akan menghajarnya." Setelah mengatakannya, Billy pun menarik Christine pergi secara paksa. Christine terus menoleh sepanjang jalan sambil berteriak, "Kak Hendra, Siska adalah penipu. Dia terus menipu, kamu jangan percaya padanya." Zain yang di samping mengusap hidung sambil berkata kepada Nancy, "Saatnya kita pergi." "Nggak mau, siapa tahu apa yang akan dilakukan Hendra terhadap Siska. Siska adalah ibu dari anaknya. Apalagi yang bisa dilakukan oleh Hendra."
Sekarang kamu benar-benar mengganggu.